Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sumber video yang cukup menarik ya dari kanal YouTube Sentana TV. Ya, betul. Video ini isinya analisis forensik digital yang disampaikan oleh Rizwan Sianipar terhadap dokumen akademik Presiden Joko Widodo dari UGM. Sumber ini isinya penuh klaim teknis ya. Ada perbandingan dokumen juga, cukup detail ya kelihatannya. Betul sekali. Jadi fokus kita sekarang ini, kita mau coba bedah argumen-argumen kunci dari sumber video itu, kita lihat metode yang katanya mereka pakai, terus inti masalah yang mau diangkat apa. Tapi kita nggak memihak ya, cuma menyajikan apa yang ada di dalam sumber ini untuk Anda. Oke. Sip, mari kita mulai aja deh. Oke. Yang pertama nih soal transkrip nilai. Sumber ini kan membandingkan format transkrip yang dikaitkan dengan Pak Jokowi sama contoh transkrip UGM lain dari era yang sama. Apa aja tuh yang beda katanya? Sumbernya itu nunjukin beberapa hal sih. Katanya, dokumen yang dimaksud itu nggak ada tanda tangan dekan atau pembantu dekan. Terus, NIP-nya juga nggak ada. NIP itu nomor induk pegawai ya? Iya, betul. Sama stempel resmi juga katanya nggak ada. Nah, satu lagi yang cukup detail diangkat itu soal nilai mata kuliah pilihan. Kenapa itu nilainya? Katanya ditulis tangan. Beda sama contoh pembanding yang diketik pakai mesin tik manual gitu. Wah, ditulis tangan lawan diketik ya. Kayak detail kecil tapi mungkin ini dianggap penting ya sama sumbernya. Soal konsistensi dokumen gitu. Tepat. Justru inkonsistensi format kayak gitu yang mereka garis bawahi. Bahkan lebih jauh lagi, sumber ini mengklaim ada kekurangan SKS. SKS? Satuan Kredit Semester itu? Iya, sekitar 26 SKS mata kuliah pilihan katanya nggak tercantum di dokumen itu. Nah, ini jadi dasar argumen mereka buat mempertanyakan soal pemenuhan syarat kelulusan. Menarik. Oke, sekarang kita geser ke ijazah. Sumbernya ini nyebut pakai metode Cummins clustering ya, buat uji lapisan visual. Itu gimana sih cara kerjanya dan temuannya apa kata mereka? Jadi Cummins clustering itu sederhananya gini. Dia coba kelompokin piksel gambar berdasarkan kemiripan visual. Tujuannya buat ngelihat susunan lapisan di gambar itu. Oh, oke. Terus? Nah, sumber ini bandingin ijazah yang dikaitkan dengan Pak Jokowi sama ijazah lain punya Pronojiwo. Klaimnya gini, di ijazah Pronojiwo itu, logo UGM yang warna emas itu, posisinya ada di atas teks huruf. Di atas teks, jadi kayak dicetak belakangan gitu? Iya, seolah-olah gitu. Tapi di ijazah Pak Jokowi, mereka klaim kebalikannya, hurufnya yang malah ada di atas logo. Oh. Nah, buat sumber ini, urutan yang beda ini aneh. Kok bisa beda untuk dokumen dari periode cetak yang sama gitu? Logo itu kan harusnya kayak mengunci teksnya. Oke. Selain lapisan visual, ada juga soal analisis jenis huruf ya, font, di lembar pengesahan pembimbing skripsi. Sumber ini nyinggung klaim Bareskrim kalau dokumen itu produk cetak handpress atau letterpress tahun 85. Tapi sumber ini bilang beda. Nah, iya. Di sini nih argumen teknis utama mereka. Jadi sumber ini bikin rekonstruksi visual lembar pengesahan itu pakai Microsoft Word modern. Dan mereka klaim hasilnya mirip banget, identik malah. Terus argumennya apa? Argumennya, dokumen asli itu nunjukin ciri font digital modern. Ada yang namanya proportional spacing. Proportional spacing, itu yang kayak huruf I lebih kurus dari M gitu? Betul. Sama kerning, penyesuaian spasi antar huruf biar rapi. Nah, ini menurut mereka beda total sama font monospace dari mesin ketik atau letterpress tahun 85. Kalau monospace kan tiap huruf lebarnya sama ya? Buat bukti kuantitatifnya. Wow, sampai segitunya ya. Mereka juga nyebut metode image differential sama SIF. Itu apa lagi? Image differential itu intinya bandingin perbedaan pixel aja antar gambar. Kalau SIF itu scale invariant feature transform. Teknik buat nemuin dan nyocokin fitur atau pola unik di gambar, walaupun ukuran atau sudutnya beda. Lalu dipakai buat apa di sini? Nah, sumber ini pakai dua metode itu buat bandingin foto dokumen asli sama rekonstruksi Word yang mereka bikin. Hasilnya, diklaim cocok 89-90%. Tinggi juga ya? Banget. Makanya menurut sumber, tingkat kecocokan setinggi itu mustahil kalau dokumen aslinya beneran dibuat pakai teknologi cetak tahun 85. Terus, ada lagi soal skripsinya sendiri. Sumber ini bilang kalau skripsi yang dibahas itu nggak punya lembar pengesahan penguji. Formal. Gitu sih arahnya. Ada juga soal perdebatan status foto lembar pengesahan yang diambil Roy Suryo di UGM itu kan ya. Soal bukti primer atau sekunder. Gimana posisi sumber video ini? Sumber ini ngutip pernyataan mantan Jenderal Bareskrim.
yang menurut sumber ini bilang kalau foto itu bukti primer. Alasannya apa? Karena fotonya diambil langsung dari dokumen fisik yang waktu itu diserahkan UGM. Nah, ini dipakai sumber buat nguatin argumen mereka soal keabsahan materi yang dianalisis. Oke, jadi kalau dirangkum dari sumber video ini, kesimpulannya apa sih dari semua analisis teknis tadi? Ya, kesimpulan yang disajikan di dalam sumber video ini ya, itu bahwa berbagai metode forensik digital yang mereka pakai, itu nunjukin banyak banget inkonsistensi yang signifikan. Inkonsistensi. Ya, nah ini yang mengarahkan mereka ke dugaan adanya manipulasi digital atau mungkin penggunaan dokumen yang nggak standar pada masanya. Tapi perlu diingat lagi ya, ini klaim dan kesimpulan dari sumber yang kita bahas ini. Penting itu dicatat. Dan berdasarkan kesimpulan itu, sumber ini terus ngajakin beberapa langkah lanjut ya? Iya, betul. Mereka usulin debat ilmiah terbuka. Terus minta pihak terkait, termasuk Pronojiwo yang ijazahnya jadi pembanding itu, buat kasih data pembanding juga. Ada lagi? Sama, mendesak DPR buat ngadain rapat dengar pendapat atau RDP. Oke, jadi kita udah bedah ya gimana sumber ini bangun argumennya. Lewat klaim-klaim analisis forensik digital, dari lapisan gambar, jenis font, sampai perbandingan fitur gitu. Semuanya dipakai buat mempertanyakan keaslian dokumen akademik yang jadi fokus mereka. Ini tentu jadi bahan pemikiran juga ya buat Anda. Lepas dari kasus spesifik ini nih, gimana sih klaim analisis teknis semacam ini bisa mengubah cara kita mandang dan verifikasi keaslian dokumen? Apalagi di era digital sekarang. Di mana manipulasi mungkin makin gampang, tapi alat deteksinya juga makin canggih ya. Nah, itu dia, saling kejar-kejaran teknologi. Dan mungkin satu lagi nih, buat Anda renungkan sendiri nanti. Kalau ada argumen teknis sedetail ini muncul ke publik, kira-kira respons kayak gimana sih yang paling pas dari institusi atau individu yang dokumennya dipertanyakan? Buat jaga kepercayaan gitu. Iya juga. Apa cukup dibantah dengan teknis lagi? Atau perlu debat terbuka kayak yang diminta sumber tadi? Atau mungkin cukup lewat jalur hukum aja? Pertanyaan menarik untuk dipikirkan ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini.